Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Danusita Wiardana, NPM 221506185 dari kelas PSDIA, Praktikum Jarkom kelas A. Jadi judul 2 ya. Judul 2 itu Build a Switch and Router Network. Jadi sesuai dengan modul itu ada PC-nya ada dua, PC 0 dan PC 1. Terus kalau untuk routernya kita pakai dua berapa ya? 4221. Di sini kita pakai 4321. Terus switchnya kita pakai 2960. Oke, kalau udah ya 960. Oke, kalau udah buat seperti ini, ganti namanya PC A, PC E, S1, R1. Terus kita pakai kabel crossover dari sini. Ini F6, F06 ke sini ke Ethernet 0. Terus dari switchnya itu F05 ke R1-nya itu G G001. Nah, dari router G000 ke PCB ke Ethernet 0. Oke, kalau udah ini merah karena memang belum connect. Nah, kalau misalnya udah, kita konfigurasi dulu dari IP address-nya. Kita masukin IP address-nya di PCA. Ini di desktop muncul tidak ya? Nggak muncul ya? Nggak muncul. Oke, jadi di desktop terus di IP configuration di sini masukin 192.168 PCA 1.3. Subnetnya itu samain, tapi default gateway-nya tes buka dulu modulnya. Ini ya, yang di port itu subnetnya default gateway-nya itu 192.168.1.1. Dan server biarin aja IP address-nya ini yang 6 ya. Ini 64. IP address V6-nya di sini. Oh, ini kopas masukin sini. Default gateway-nya, oh ya, ini 64-nya hapus, di sini ganti ke 64. Terus default gateway-nya FE 81. Ini udah dikonfigurasi. Udah, kita pindah ke yang PCB. PCB kita konfigurasi juga 192.168.0.3. Subnetnya sama, default gateway-nya 01. 192.168.0.1. IP address-nya IP address di sini 4. Default gateway-nya FE sama ya, 81.
Oke, ini sudah konfigurasi, terus dari PCB. Oke, setelah itu kita masuk ke router. Router kita masuk ke CLI-nya. Kita masuk enable dulu. Enable. Lalu setelah di enable kita ke konfigurasi terminal. Terus kita udah masuk konfigurasi terminal, kita ganti hostname-nya jadi R1. Kita no IP domain no lookup. No domain lookup ini buat eh, menghentikan IP secara otomatis ya. Kalau udah kita enable secret class, terus line console 0 ini buat password dan enable loginnya. Kita masukin passwordnya Cisco, terus kita masukin login biar passwordnya tersimpan. Lalu kita VTY-nya line VTY 04. VTY itu fungsinya buat virtual teletype ya. Kita ini lagi mengonfigurasi VTY 0 sampai 4 atau ada 5 ya. Oke, terus kita masukin password Cisco, login, lalu exit. Kalau udah kita masukin service password encryption. Ini buat mengekskripsi passwordnya menjadi hashing. Lalu kita masukin banner dan OTD. Ini kalau kita ngasih pesan kesalahan ya. Authorize users only. Oke, ini ini udah. Ini router, terus kita masukin enter paste G000 ya. Kita masuk G00 ini itu kita konfigurasi ke router pertama dan ke PCB karena PCB itu kabelnya menggunakan G00. Nah, kalau udah kita masukin IP address 192 dari PCB ya, 168.0.1. Masukin subnetnya. Oke, kalau udah kita masukin IP v6 address 2001 DB8 acat 164. IP v6 address FE80 kolom semikolom semikolom satu link lokal. Kalau udah kita masukin no shutdown. Kita exit ya keluar dari itunya. Lalu kita masuk ke interface I001. Nah, G001 ini dia menghubungkan dari router ke switchnya. Oke, G001 kita masukin IP address dari G001 di sini ya. G001 IP addressnya 24. Kalau sudah kita masukkan subnetnya 255.255.255.0. Kalau udah kita masukin IPv6 address, masukin paste.
Kita masukin lagi v6 address FE 0 FE 80 1 link lokal. Nah, udah, now shoot down, exit, enter, exit. Kalau udah, kita konfigurasi interface-nya setiap apa masing-masing interface yang ada di device ini untuk kita koneksikan. Interface G001. Oke, kita masukin deskripsinya, description connected to berapa? F05. Karena G001 ini ya, ini deskripsinya menghubungkan dari sini ke F05. Oke, on S1 ya, karena S1 switch pertama, terus kita exit. Lalu kita masuk interface yang 0, G000. Kita masukkan description connected to host PCB ya, karena di sini G00 ngomong ke PCB. Kalau udah enter, kita exit. Oke, kalau sudah selesai, kita hidupkan IPv6-nya. Untuk menghidupkan IPv6, kita masukkan IPv6 in unicast routing. Ya, di sini sudah. Terus kita exit, kita copy running config startup config. Kita akan mengcopy file running config ke file startup config. Jadi file barunya bakal disimpan di file baru bernama startup config. Kalau udah, oke. Lalu kita clock set sekarang jam 18 00 terus bulan 5 ya, tanggal 5 Nov 2024. Oh, invalid. Oh, salah typo ya. Clock clock set. Ya, ini udah. Nih, kalau misalnya ini udah, terus kita buka di apa? Di PCB ya. Kita buka PCB di sini ada merah. Kita ke komen ROM IP ping 192.168.1.3. Nggak bisa. Request timeout. Nah, request timeout dan akhirnya bisa ya di sini ya. Sebaliknya, apakah bisa diri sendiri? Untuk diri sendiri bisa juga. Oke, kenapa pingnya sukses ya? Kenapa pingnya sukses? Itu karena routernya sudah kita konfigurasi. Jadi lalu lintas yang ada di eh, jaringan itu antara S1 switch pertama itu udah diatur melalui router. Ya kan, jadi dua subnet itu sudah diatur, sudah kita routing, jadi otomatis sudah aktif gitu untuk terhubung ke perangkat. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bakal konfigurasi switchnya ya. Konfigurasi switchnya CLI, kita enter aja. Enable, oke. Terus conf oke. Sudah. Kita buat, kita ganti hostname jadi S1. Now IP domain lookup untuk menolak IP
yang terhubung secara langsung. Jadi biar nggak terhubung secara langsung, interface virtualan satu ya, IP address-nya 192.168.1.2 ya. Kalau udah dilihat di sini, 1.2 nih untuk S1, 255, 255, 255, 0. No shutdown, exit. Oke, ini sudah kita configure dan sudah kita aktifkan VLAN-nya melalui switch pertama. Lalu kita masukin default gateway, gateway 192.168.1.1 exit. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita ping dari PCA. Coba kita ping dari PCA, ping ke PCB. 192.168. Nah, ini bisa ya. Terus kalau ping, ini udah bisa nih dari ping PCA ke PCB. Terus kita mau ping dari S1, dari S1 ke PCB. Ping 192.168.0. Apakah bisa? Ya, bisa 80%. Kita coba lagi. Oke, sekarang 100%. Oke, ini udah. Terus kita di R pertama ini kita lihat show IP route untuk melihat mana saja yang terhubung. Oke, di sini terhubung ya. Terhubung. Jadi kalau untuk eh, berapa entry berapa entry eh, yang dikodekan gitu ya dengan kode C itu ada dua di sini. Ini ada 000 sama 10 ya di sini C. Ini connected ada di kabel G00 dan kabel G001. Terus untuk kode sendiri, kode C itu menghubungkan subnet yang terhubung secara langsung. Untuk L itu menghubungkan antarmuka lokal ya. Jadi itu untuk eh, selanjutnya yang bakal kita lakukan. hmm, oh ini tipe antarmuka apa saja yang terkait dengan rute yang dikodekan dengan C. Jadi kode C ini itu bisa bervariasi tergantung jenis routernya ya. Pada router yang saya gunakan itu 0, G00 dan G001 yang kita pakai di sini ya. Karena di sini ada kode C-nya, sini ya, kode C. Oke, lanjutnya kita R1 ini yang IP6, so IP6 route. Oh, salah, cok. V ya, kurang V. Nah, di sini ada juga CL-CL-nya ya. Terus kita show IP interface G001. Nah, ini maksudnya eh operasional dari antarmuka atau kabel G001 ini itu keadaannya aktif karena di sini adalah up atau connected ya. Terus eh MAC address-nya di sini tuh nggak ada ya. Karena memang dari percobaan juga nggak muncul MAC address-nya. Ya nggak muncul MAC address-nya. Biasanya tuh pakai heksadesimal angkanya. Selanjutnya kalau udah seperti ini interface V6 coba ya.
itu, oh ini ada MAC address-nya ya di sini. Terus pertanyaannya, sebentar. Jadi pertanyaannya itu ya, oh sebelum pertanyaan kita interface dulu. Kita pakai S1. S1 di sini kita interface jadi show IP interface brief. Nah, ini muncul ya up down ya. Jadi kabel yang kita pakai itu di FE05 sama FE06 sama VLAN. Terus kalau untuk IPv6-nya, oke sebentar. IP so, oh di R1 ya. So IP6 interface brief. Nah, ini up ya di 001-nya, G00-nya up, di 001-nya juga up gitu. Oke, untuk pertanyaannya adalah kalau misalnya G001 itu down, perintah apa yang digunakan untuk mengaktifkan kembali ya? Di sini ada pertanyaannya, tapi kita jawab secara spontan aja. Jadi untuk bagaimana caranya agar dia mengaktifkan G001 itu, caranya pakai eh, di R1 kita masukkan config if no shutdown ya. Sini kita masuk dulu ke ini dulu, apa nih di sini masuk dulu. Di sini kita masuk ke interface Y00 Y001 ya. Baru kita masukin no shutdown. Ini kita nggak bakal matikan lah, bakal aktif terus. Terus pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika konfigurasi G001 dan routernya itu alamat IP-nya salah. Jadi PCI ini nggak bakal bisa terping ya, nggak bisa bakal terping. Kalau di sini kan bisa terping ke A ke B, B ke A, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya salah mengalamatkan itu bakal nggak bisa juga gitu, nggak bisa dikonfigurasi dan tidak aktif. Jadi paket atau package-nya itu yang dikirim ke router itu nggak bakal sampai tujuannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.